Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan tugas UAS dari Pak Pujo untuk membuat kue tradisional. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sita Dwi Agustin dari absen 28. Saya Marita Lilisanti dari absen 14. Saya Muhammad Fazawan, absen 17. Saya Muhammad Firman Minullah, absen 18. Saya Narani Ternusinidiyah dari absen 16. Saya Siti Najma Zahira dari absen 30. Untuk macam-macam kue yaitu ada 2 macam, yaitu ada donat dan kue tiram. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu asal-usul donat. Sejak pertengahan abad ke-19, donat sudah ada di Belanda. Mereka disebut sebagai alkots atau kue minyak. Ketika itu donat belum berlubang di tengahnya. Wujudnya berupa bola-bola kue yang digoreng dengan lemak babi sampai berwarna coklat keemasan. Donat di zaman itu memiliki isian mulai dari buah, kacang, dan isian lain yang tak perlu dimasak. Baru pada 1847, seorang kapten kapal Amerika membuat lubang di tengah adonan alkots supaya tak perlu membuat isian. Sejauh ini asal-usul nama donat masih jadi perdebatan. Beberapa pihak mengatakan nama donat mengacu pada kacang yang ditempatkan di dalam bola adonan untuk mencegah bagian tengah yang belum matang, sedangkan yang lain mengklaim nama donat mengacu pada simpul adonan yang merupakan bentuk. Sedangkan yang lain mengklaim nama donat mengacu pada simpul adonan yang merupakan bentuk populer lainnya untuk all class. Keberadaan donat dalam industri makanan di Indonesia berulang pada 1968 oleh stand Amerika Donat di Jakarta Fair, sekarang Pekan Raya Jakarta. Perintis donat yang digoreng merupakan mesin otomatis. Sejak itu Amerika Donat memiliki tradisi tahunan membuka stand di Pekan Raya Jakarta sampai sekarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk donat. Ada kentang 2 ons, tepung terigu 1,5 kg, gula 2 ons, mentega 1 ons, telur 2 biji, penipan secukupnya, ovalet 1, TBF 1, susu secukupnya. Dan cara pembuatan donat itu adalah kupas dahulu kentang, lalu potong dadu. Setelah itu kukus kentang yang telah dikupas dan dipotong sampai empuk. Kedua, haluskan kentang yang sudah dikukus sebelumnya. 3, lelehkan mentega. 4, masukkan gula, ovalet, TBM, telur pada wadah yang disediakan, lalu aduk sampai rata. 5, masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi pada campuran bahan-bahan tadi. 6, masukkan juga tepung lalu aduk merata sampai kalis. 7, bagi sama rata adonan donat yang sudah kalis tadi, lalu pukul-pukul adonan. 8, lalu bentuk adonan dengan cetakan donat yang ada atau bulatkan adonan. 9, diamkan selama beberapa menit sampai adonan mengembang. 10, ketika sudah mengembang, goreng donat dengan api kecil sampai kemasan. 11, donat siap disajikan. Nah, untuk yang kedua yaitu asal-usul OTOT. OTOT sendiri merupakan gorengan khas Porong, Jawa Timur. OTOT adalah camilan sejenis bakwan yang terbuat dari campuran tepung terigu dan sayuran seperti kubis, wortel, dan tauge. Ada pula yang memasukkan potongan ayam, udang, hingga rumput laut sebagai isian untuk menambahkan kelezatannya. Selain rasanya yang lezat, bentuk OTOT unik karena memakai centong sayur sebagai cetakan. Itu juga yang menjadi ciri khas OTOT yang membedakannya dengan bakwan sayur pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan membuat OTOT. 1, tepung terigu
wortel 4 biji, bawang prei 5 batang, kecambah secukupnya, masako secukupnya, dan air putih secukupnya. Cara membuat ote-ote yang pertama yaitu kupas wortel dan potong bawang prei sesuai selera. Yang kedua, cuci bersih wortel dan bawang prei tadi. Yang ketiga itu dipasang atau dipotong kecil-kecil sesuai selera. 4. Campurkan semua bahan-bahan pada wadah. Yang kelima, beri air sedikit demi sedikit sampai adonan sedikit mengental. Setelah itu, goreng adonan dengan cetakan yang sudah tersedia atau dengan cetakan sendok sayur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.